DPR RI, Bapak sekalian yang berbahagia, bagi kita memang BPDPKS ini masih asing ya bagi kita semuanya, karena memang lembaga ini belum dapat berdiri, hasil dari undang-undang amanah undang-undang perkebunan yang mengamanahkan agar ada lembaga BLU dari bawah Kementerian Keuangan yang memungut dana hasil ekspor kita keluar, ekspor CPO keluar hasil dari sawit keluar. Berawal dari fasilitasi dan kolaborasi, yang dipelihara dengan satu visi, didorong oleh kemampuan untuk melakukan perubahan, lahirlah sebuah inovasi. Dan semangat yang melatar belakangi tekad kuat untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik, lebih sehat. Semangat untuk membuat Indonesia terus bergerak maju menuju masa depan yang gemilang. Dengan melakukan pengembangan dari satu kebaikan, menghadirkan manfaat terbaik bagi dunia. Kini, inovasi-inovasi itu sudah ada. The Goodness Innovation. Tanpa kita sadari, ada satu kebaikan yang telah menemani kita semenjak matahari terbit. Kebaikan yang diteruskan dari pagi. Makasih ya. Baru balik, Bu. Menuju siang. Ambil mentega ya, Ma. Lagi bikin roti ya? Sama papa bantuin ya. Dari siang Ambil ya. Oke, Pak.
menuju petang. Dari petang menuju malam. Tahukah kamu dari mana kebaikan itu berasal? Dari sini. 24 Hours of Goodness. Ayahku, kebaikan datang dari apa yang kita tanam sejak matahari terbit. Dan dari matahari terbit pagi inilah satu kebaikan dimulai. Ceritaku berawal dari tempat ayahku bekerja, di sebuah ladang yang terhampar luas. Apa yang ia tanam hari ini dan keringat yang ia teteskan membawa banyak perubahan. Alif, ayo. Assalamualaikum, Mak. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Ayahku selalu bilang, ilmu adalah matahari. Anak-anak, ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Karena dengan ilmulah terang benderangnya masa depan. Ibuku merajut lewat tangannya, mengolah satu kebaikan hingga jadi kebaikan lainnya. Untuk membawa kebaikan harus dimulai dari kesehatan, agar kaki-kaki mereka nanti kuat melangkah. Ayahku juga bilang, kebaikan berawal dari bibitnya. Dari biji buah sawit ini banyak sekali mengandung kebaikan. Karena bibit yang baik, buahnya bisa dituai dan berguna di masa depan. Di sini, semua orang saling mendukung. Karena lewat dukungan, semakin banyak kesempatan untuk terus berkembang. Dan membuka pintu untuk cerita-cerita lainnya. Ini ceritaku.
mengekspor CPO ini terus-terusan. Harus mulai kita rubah kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Pada saat ini upaya koordinatif tersebut telah menggerakkan berbagai program yang meningkatkan produktivitas kebun-kebun milik rakyat. Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian sawit yang efektif, efisien, serta berkesinambungan juga untuk mempersiapkan sumber daya manusia perkebunan yang terampil. Diperlukan tantangan untuk sebuah inovasi. Tantangan untuk membuat Indonesia dan dunia jadi lebih baik. Bapak Presiden beserta Menko Perekonomian telah memberikan arahan. Kita harus mencari inovasi teknologi terbaru kelapa sawit untuk jadi produk energi terbarukan dan makanan sehat. Sesuai instruksi Bapak Presiden, sudah waktunya kita tidak hanya berpikir hanya untuk laboratorium saja, tapi juga untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu untuk rakyat Indonesia. Kami percaya kalau kelapa sawit memiliki potensi untuk menjadi sumber energi yang dapat diperbaharui dan menjadi bahan baku yang membawa banyak kebaikan lainnya. Penelitian demi penelitian terus dilakukan. Dan dengan teknologi yang kami miliki, terungkap banyak inovasi yang berasal dari kelapa sawit. Dengan inovasi ini, kami siap untuk membuat Indonesia dan dunia jadi lebih baik. Satu kebaikan akan membawa kebaikan lainnya. Mari kita tuai bersama-sama. Harvesting the Goodness. Barangkali ramadang padaku patuku batu. Mamina sawak mai mewah mapase buparo kita ngapa nampak berani ton ribilena korna lebetai macam putih di mataku bila letih aku. Tentunya sangat senang sekali dan bisa bertemu pada acara yang luar biasa ini, yaitu Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022 dengan tema Komoditas Kelapa Sawit sebagai Penggerak Ekonomi Nasional. Kegiatan bimbingan teknis ini didasari keinginan bersama untuk membangun pemahaman, kesadaran dan pengetahuan yang luas dari masyarakat seluruh Indonesia tentang komoditas kelapa sawit sebagai salah satu sektor ekonomi yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Jadi sebenarnya di Sulsel ini tadi data yang ada baru 35.000. Saya kira sangat terbuka ya potensi bagaimana daerah-daerah yang cocok secara iklim, agroklimat dan tanahnya itu bisa kita alih fungsi untuk dijadikan kelapa sawit. Nah, oleh karena itu sekalian tentu kita akan terus berupaya bagaimana agar pertanian kita, perkebunan kita ini bisa memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan daripada rakyat kita. Dengan ini, Bimbingan Teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022 saya nyatakan buka.
kita mulai acara ini, kita akan menyaksikan acara pembukaan yang akan diawali dengan persembahan tari dari Sanggar Bamba Manurung.
Tepuk tangan dulu untuk Sanggar Bamba Manuru. Tiga adat yang mewakili pakaian dalam tarian ini. Satu, pakaian dari Mamuju Kalumpang, kemudian pakaian adat dari Kabupaten Mamasa, lalu kemudian pakaian mewakili suku Mandar. Tepuk tangan dulu. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita masuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya sampaikan sebelumnya bahwa dalam kegiatan Bintek dan Expo Sawit Baik Indonesia 2022 merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang keberadaan komoditas kelapa sawit di Indonesia maupun industri dan produk turunannya sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Kedua juga kami sampaikan bahwa dengan kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap pembangunan industri dan kebijakan kelapa sawit nasional sehingga sektor ekonomi yang dari sektor kelapa sawit dan industri maupun produk turunannya semakin meningkatkan kinerjanya. Saya juga ingin menyampaikan bahwa pada kegiatan ini juga dipamerkan beberapa contoh produk yang di sebelah kiri kelapa sawit seperti minyak goreng, produk kerajinan tangan, sabun odol, mie instan, kue, bahan hand sanitizer yang dapat dilihat oleh para peserta pada booth di belakang acara. Saya juga ingin mengingatkan buat teman-teman agar mengisi pretest yang sudah disiapkan dan dibagikan oleh panitia. Setelah dibagikan diisi ya Bapak Ibu semua peserta yang ada di Beru Mamuju Sulawesi Barat. Juga jangan lupa mengisi absensi yang sudah disiapkan oleh penyelenggara. Dan baiklah, untuk efektifkan waktu tanpa memperpanjang materi saya, mari kita sama-sama memulai acara bimbingan teknis ini dengan membaca Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya juga ingin mengajak kepada peserta, saudara-saudara kita yang ada peserta, mari kita menunduk kepala. Kita bersaya berdoa agar saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Maluku, yang banjir udang kemarin itu segera dipulihkan. Baik Ibu, saya menundukkan kepala, kita membaca doa kembali untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah banjir. Doa mulai. Baik, selesai. Dan hadirin semua untuk memulai acara ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan aku, di sana aku berdiri, cari pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah
badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya di acara pembukaan kita akan mendengarkan laporan panitia pelaksana yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju kepada Bapak Priyatisto Eshud. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Suhardi Duka, anggota DPR RI Komisi 4. Yang saya hormati Ibu Bupati Kabupaten Mamuju. Yang saya hormati Bapak Direktur BPD PKS atau yang mewakili. Yang saya hormati pula Bapak Dekan Fakultas Universitas Sulbar, serta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta Bintek Sawit Baik yang hadir pada kesempatan hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan hari ini, acara Bintek Sawit Baik tahun 2022 ini terselenggara berkat aspirasi dari Bapak Suhardi Duka selaku anggota Komisi 4 dan juga penyandang dana dari BPDP PKS Jakarta. Dan para peserta yang hadir merupakan adalah bapak-bapak dan ibu pemilik sawit rakyat utamanya. Dalam kesempatan ini, saya selaku Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Mamuju menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Suhardi Duka, juga kepada Bapak Direktur BPD PKS yang telah memfasilitasi sehingga kegiatan ini dapat berlangsung. Seyogianya acara ini akan dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar. Semoga dari kegiatan ini kita dapat mengambil hal-hal yang bermanfaat, karena di sini kita bisa berinteraksi langsung, baik dengan narasumber yang dari akademisi maupun yang ada praktisi juga. Saya kira untuk mempersingkat waktu, itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurang dan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Dan acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan pertama nanti ini akan disampaikan oleh Bapak Budianto, tapi sebelumnya hadirin peserta yang ada di sini dan juga yang sementara online via Zoom, mari kita melihat satu pemutaran video.
Baik Bapak Ibu, PO Singkri ini sudah bisa memberikan gambaran semangat kita untuk mengikuti bimbingan teknik dan Expo. Baik Bapak Ibu, memasuki acara sambutan. Sambutan pada hari ini akan diwakilkan dari Bapak Dr. Soehardi Duka kepada Aspekpir, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat atau Aspekpir Sulawesi Barat. Kepada Bapak Budianto selaku Ketua Aspekpir Sulbar, kami mohon kesediaannya untuk membawakan sambutan pada hari ini. Iya. Untuk itu mungkin bisa diwakilkan aja. Kepada Pak Yono, Pak Suyono. Baik, silakan Pak Yono. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Soehardi Duka MM, anggota Komisi 4 DPR RI. Yang kami hormati Ibu Siti Hikmah Soehardi, Pak Budi, yang kami hormati Haji Abdurrahman, yang kami hormati Pak Dinas, Pak Dikom, Pak Dinas Pertanian Teknologi, yang nanti Dr. Muhammad MSI, rekan Pertanian Sulawesi Barat, Pak Ibu, peserta teknik baik yang offline maupun online, yang berbahagia bersama-sama masalah struktur dari kepala, mana dalam hal ini secara pasti bersama baik offline maupun online berbahagia pada layak. Kita marilah kita tunjukkan bahwa kepada masyarakat mana inilah kita dalam 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 kita dalam kesempatan sekarang. Baik Pak yang kami hormati, tentunya kami hormati panitia pada saya hadir. Tapi saya selaku panitia, tapi tidak setelahnya mungkin perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini bisa terselenggara karena kerjasama antara Komisi 4, DPR RI, dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Rakyat Aspekpir yang lebih didukung dengan sepenuhnya oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan untuk Pendanaan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara bimbingan teknis sawit baik ini dihadiri 100 peserta offline dan 100 peserta online. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Bupati, Pak Kepala Dinas dan beserta Bapak peserta bimbingan sawit baik ini, bahwa kami selaku juga penyelenggara KIP ini juga pertama mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena mungkin dalam hal ini kami sudah berusaha hadir dari pusat, tapi karena situasi tidak bisa hadir karena alam ya, dan kami tidak bisa hadir secara langsung. Perlu saya sampaikan juga bahwa kegiatan ini bertujuan adalah untuk memberikan bimbingan teknis dan ekspor ini supaya kita kalau bisa peserta siaran itu bisa menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara-cara pengusahaan kelapa sawit dengan baik. Makanya
Acara ini bisa diselenggarakan karena memang inilah yang kita lakukan, bagaimana kita memperluas ilmu teknologi tentang kelapa sawit ini supaya masyarakat lebih baik, karena memang tuntutan pasar internasional juga harus berkelanjutan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku penyelenggara sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hadi Suhardiputra MM selaku anggota Komisi 4 DPR RI dan Kalau ini hari Pak enggak bawa materi Bapak ya, saya lihat begini enggak ada ya. Bapak enggak bawa materi ini hari ya. Oh iya. pendanaan dalam pembenaran. Dan kami berharap peserta baik yang offline maupun online bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik supaya kita bisa sama-sama menambah ilmu pengetahuan untuk usaha dalam bidang sawit. Acara ini didatangkan juga pakar-pakar atau narasumber yang sangat kompeten untuk mendukung acara ini supaya bisa memberikan ilmu yang baik di praktisi maupun akademik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah penyerahan plakat, namun kalau Bapak Budianto tidak ada di tempat, ya saya pikir ini kita tiadakan aja dulu, nanti saja diserahkan di belakang nantinya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara opening dan kita memasuki di closing ini. Demikian acara opening seremoni bimbingan teknis dan Expo Sawit Baik 2022 hari ini, Sabtu tanggal 15 Oktober 2022. Sekali lagi kami sampaikan bahwa acara ini diselenggarakan berkat kerjasama baik antara Komisi 4 DPR RI, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS selaku pendukung pendanaan dan aspek PIR. Mewakili penyelenggara kegiatan ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada BPDPKS yang telah memberikan dukungan pendanaan sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akan lanjut ke acara pembukaan untuk bimbingan teknis, saya ingin menyampaikan untuk di sesi kedua ini saya akan mengajak peserta untuk menikmati. Masih ada kopi breaknya sudah? Oh ya, tidak ada. Baiklah Bapak Ibu, saya yang memandu acara MC dari awal hingga akhir undur pamit dan jangan kemana-mana. Tetap yang offline dan online tetap stay di tempat karena sesaat lagi kita akan memasuki acara yang sesaat kita akan gelar adalah bimbingan teknis dan expo. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa kita sadari, ada satu kebaikan. Selamat siang. Yang online itu masih semangat sekali kedengarannya. Tapi memang Bapak yang ada di online ini, baik juga yang di pusat, kami menyampaikan bahwa situasi memang di lapangan ini setelah tadi kita diguyur hujan, tiba-tiba lagi kondisinya panas. Sehingga ini mohon dimaklumi sama-sama dan kita akan mengefektifkan waktu. Baik, senang sekali saya kembali Hafiz Ayub yang akan memandu bimbingan teknik ini dan Expo Sawit Baik Indonesia tahun 2022 dengan tema komoditas kelapa sawit sebagai penggerak ekonomi nasional. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa acara ini terselenggara atas kerjasama antara Komisi 4 DPR RI dan BPDPKS dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat Aspek PIR sebagai penyelenggara kegiatan. Sebagai informasi, Indonesia sudah menjadi produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Dengan produksi mencapai lebih dari 40 juta ton per tahun, minyak CPO melihat perkembangan ini peluang hilirisasi kelapa sawit di Indonesia sangat besar.
Tentu sudah sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga hasanah perkebunan Indonesia, khususnya kelapa sawit Indonesia, baik hulunya maupun hilirnya. Kita juga masih perlu mendorong hilirisasi industri kelapa sawit. Tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai tambah produk bahan mentah dari kelapa sawit, memperkuat struktur industri, menyediakan lapangan kerja dan memberi peluang usaha Indonesia. Seperti apa peluang dan tantangan usaha perkebunan kelapa sawit ini? Nanti akan dijawab oleh para narasumber kita yang sudah hadir di sini dan juga yang sementara Zoom online ada Bapak Yano. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung ajak saja narasumber kita yang hadir di sini untuk naik ke atas panggung. Namun sebelumnya saya informasikan kalau Pak Kaimudin ini, Profesor Kaimudin dari tadi hadir, cuma sementara waktu dia baru menggunakan isoma, makan siang dan sholat. Jadi kita akan dahulukan dulu untuk pemateri yang pertama. Saya akan mulai untuk memperkenalkan diri, mohon dan juga langsung memaparkan nanti materinya kepada Bapak Setiono, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat atau Aspekpir yang bergabung secara daring. Dan tema dari materi ini adalah sejarah dan perkembangan kelapa sawit Indonesia dan keuntungan pelaksanaan program kemitraan. Kepada Bapak Setiono kami persilahkan yang ada sementara daring dan peserta kita simak. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Dinas, saya selaku Ketua Umum Aspekpir, mohon maaf dulu, Bapak, sebetulnya kami mau hadir Pak, tetapi memang kondisi mau perkenalan kepada Bapak Kepala Dinas dari Mamuju. Pak Budianto Aspekpir Sulawesi Barat sebenarnya bisa menggantikan, tapi karena banjir katanya tidak nyampe. Sekali lagi kami mohon maaf sekali kepada Bapak Kepala Dinas Pak. Baik, mungkin bisa dipaparkan langsung sambil nunggu pemaparan. Mungkin perlu saya perkenalkan diri, nama saya Setiono. Saya peserta kramigasi asal dari Kediri, Jawa Timur. Ikut kramigasi beberapa tempat di Riau, di Kabupaten Siak, menjadi petani kelapa sawit tahun 89. Nanti seperti pemaparan secara perkenalan dan tantangannya nanti akan saya sampaikan. Mungkin sambil nunggu di pemaparan disampaikan. Moderator bisa disampaikan. Suara saya terdengar baik, Bu? Terdengar baik, Pak. Terdengar baik, dilanjut aja Pak Yono. Pemaparannya bisa disampaikan, Bu? Boleh, silakan. Karena kita pakai tampilan LCD-nya tuh ada Pak. Ini juga ada. Kami nunggu paparan saya disampaikan. Paparannya ditampilkan di daring, lewat daring paparannya. Oh gitu. Iya. Di situ Pak langsung dijelaskan aja, nanti juga kami tampilkan di sini. Oh gitu, baik. Baik, saya perkenalkan sejarah tentang Aspekpir. Aspekpir berdiri awalnya hanya di Riau dengan asal notaris Indra Pertama tahun dinotariskan Oktober 2001. Menkumham baru kita urus pada 2016. Nah, Aspekpir tahun 2000 alhamdulillah pada tahun 2018 kita sudah nasional. Kasih payung. Habis itu Kasih payung atasnya supaya kelihatan. nasional secara nasional yang ada petani mikirnya di provinsi 20 provinsi. Tetapi karena baru 2019 kita dibentuk 15 provinsi, termasuk di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara.
menyatukan kekuatan ekonomi dalam bentuk koperasi dan kelompok tani PIL dalam satu kelembagaan nasional berupa asosiasi tani kelapa sawit perusahaan inti rakyat. Isi aspek PIL dengan menyatukan dalam bentuk asosiasi yang bersifat nasional, petani PIL punya daya tawar kuat dalam menghadapi berbagai isu sawit nasional, terutama saat ini mematuhi replanting dan kampanye positif bisa lewat bukti kesejahteraan anggota aspek PIL yang real. Kampanye negatif LSM bisa ditangkal dengan organisasi petani yang bisa kita buktikan dengan keberhasilan petani kelapa sawit. Tiga, menjalin dan meningkatkan kemitraan dengan perusahaan inti. Penyebaran anggota aspek PIL itu ada 20 provinsi, mungkin tampilannya mungkin di situ ada tampilan Bu. Jadi nggak bisa saya nampak di layar ini. Mohon izin Pak Yono, dengan kondisi dan situasi yang hujan deras tadi ini memang ada beberapa treble alat kami. Saya pun kurang pandai memasukkan ini Bu, masukkan ini. Iya. ini mengefektifkan aja suasananya Pak, karena ini kita di lapangan. Baik, kita lanjut aja ya. Iya silakan Pak Yono. Baik, jadi kelembagaan aspek PIL itu ada petani pekebun, di situ dikoordinir oleh kelompok tani bersatu ke koperasi juga bersatu lagi di lewat kabupaten aspek PIL DPD 2, DPD 2 merujuk ke aspek PIL DPD 1 provinsi, merujuk lagi ke DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia aspek PIL. Kegiatan aspek PIL, satu, mempererat hubungan kemitraan yang sudah berjalan, dua, menyatukan kembali kemitraan inti dan plasma yang kurang harmonis karena memang kenyataan sudah berpuluh-puluh tahun, ibarat keluarga ada cekcok juga, kemitraan seperti itu. Itulah tugas kita, salah satu kegiatan kita menyatukan kembali kemitraan inti dan plasma. Mencarikan perusahaan mitra untuk pekebun sawit yang terputus dengan inti. Nah, ini kalau petani plasma sudah cerai sama perusahaan inti, makanya kita aspek PIL punya kegiatan juga mencarikan mitra baru untuk menjalin kemitraan. 4, melakukan pembinaan kelembagaan pekebun dengan instansi terkait termasuk dinas perkebunan dan dinas koperasi yang membidangi kelembagaan. Kelima, membentuk kelembagaan yang belum ada. Jadi mungkin ada petani kelapa sawit yang belum punya lembaga, kita juga mempunyai kegiatan membantu membentuk kelembagaan, juga bekerja sama dengan instansi terkait. 6, melakukan sosialisasi tentang PSR. Jadi karena sudah memasuki PSR sudah mulai berjalan, kita juga melakukan kegiatan sosialisasi tentang PSR maupun pembangunan kebun sawit rakyat. Kelapa sawit pada awalnya memang di Indonesia tidak ada, itu kelapa sawit itu dibawa dari Afrika. Ini data dari Dirjen Bun ya, tahun 1848 dibawa dari Afrika, ditanam di kebun raya Bogor. Di situ tahun 1903 dikembangkan subur, batang, tegak, gemuk dan bertingkat 1853. Dan dicoba lagi tanaman di Karsidenan Banyumas itu ada 6 hektar itu oleh perusahaan dan di Palembang. Jadi di situ masih belum beruji. Alhamdulillah hasilnya pada sampai tahun 1890 hasilnya kurang memuaskan. Tahun 19 diuji juga lagi karena memang juga subur, itu setelah pemerintah waktu dia belanja masih usahakan. Dan pengelolaan tahun 1947 itu pengelolaan politik dari 6 kebun, 4 berhasil direhab dan 19 kebun hancur total yang tersebar di Sumut, Sumbar, Aceh dan Riau. Jadi sejarah HPP, sejarah perkebunan. Nah
nasionalisasi perkebunan itu kebangkitan ini memang tahun 1957 dinaturalisasi. Jadi dengan keputusan Surat Menteri Pertanian nomor 229 nomor 1957 itu pelaksanaan nasional perusahaan perkebunan Belanda yang berjalan bersama pemerintah Indonesia. Tahun 1968 kebangkitan perkebunan nasional seiring dicanangkanlah penambahan area baru kelapa sawit pada Republik 1 seluas 119. Mohon peserta online matikan dulu handphonenya. Hektar. Jadi disitulah pemerintah Indonesia sangat konsisten dengan keputusan diambil oleh pemerintah Indonesia. Akhirnya dibangun kembali. Di fase itu disebut perusahaan negara dan perusahaan swasta yang terlantar memperoleh bantuan dan dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Indonesia. Maaf, lagi rapat, bentar dong ya, lagi rapat. Lagi rapat, bentar dong. Iya, ya. Pak Putut. Dilanjut kembali Pak Yono. Baik, ini terputus tadi, bentar. Aduh. Ada gangguan. Sampai tadi, sampai nasionalisasi dari perkebunan Belanda diambil oleh negara, alhamdulillah dikembangkan. Nah, di situ pengusahaan kelapa sawit kelapa sawit ini awalnya hanya diusahakan oleh perusahaan. Jadi rakyat itu pada tahun di bawah tahun 1979 ini hanya perusahaan, baik perusahaan negara maupun swasta. Nah, tapi pada tahun 1979 luas kebun sawit rakyat ada 3.000, perusahaan 257.000 hektar. Nah, ini data juga dari Dirjen Perkebunan. Nah, pada tahun 80-an, 1980, pemerintah membuat program PIR, ya, seperti yang kami alami. PIR adalah yang dibiayai oleh Bank Dunia dengan menunjuk PTPN sebagai inti dan petani sebagai plasmanya, ya, dari transmigrasi dan masyarakat lokal. Nah, karena konsistennya ada perkembangan baik, Pak Presiden juga menginstruksikan Impres nomor 1 tahun 1986. Pola ini diperluas dengan dikaitkan dengan program transmigrasi Pertran, sedangkan perusahaan ini di samping perusahaan negara juga perusahaan besar swasta nasional. Dasar-dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1912 tentang lokasi. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007 untuk pedoman perizinan usaha perkebunan perkebunan. Di sini juga ada keputusan bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pertanahan Nasional tahun 1990 tentang ketentuan pelepasan kawasan hutan dan pemberian HGU untuk pengembangan usaha pertanian. Undang-Undang 18 tahun 2004 dan Permentan nomor 98 tahun 2013 tentang pedoman perizinan berusaha perkebunan. Nah, sejarah perkebunan kelapa sawit, PIR, inti plasma, tadi sudah saya singgung juga di tahun 1999 itu memang hanya perusahaan. Alhamdulillah tahun 1980 itu pemerintah membuat program untuk transmigrasi digandingkan dengan perkebunan kelapa sawit yang termasuk saya dirasakan. Itu juga karena perkembangan cukup bagus, ada instruksi presiden juga yang dicanangkan untuk pengembangan perkebunan sawit.
tahun 1998 program mereka juga ya KKPA, karena program plannya juga sudah habis, akhirnya ada program KKPA, itu juga Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi. Dilanjutkan juga program revitalisasi untuk perbaikan kelapa sawit. Dan 2015 muncul juga BPKS yang berbandingan dengan program permajaan. Instruksi saya singgung Pak itu Presiden itu di tahun 1986 untuk karena perkebunan kelapa sawit bersama model PIR ini sangat bagus sekali karena apa? Di situ ditangani 9 menteri yaitu Bappenas, Menteri Pertanian, Menteri Transmigrasi, Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan, Menteri Koperasi, Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Tanaman Keras, Gubernur Bank Indonesia, dan Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal. Nah, disitulah karena sangat bagusnya di situ pola perkebunan rakyat ini mampu membuka isolasi ya. Pada waktu itu tahun 80-an kami selaku petani transmigrasi di wilayah perkebunan ini memang sangat susah sekali, jalan-jalan susah. Tapi alhamdulillah dengan adanya sawit ini semua isolasi wilayah itu terbuka semua dengan baik. Juga membangun daerah. Waktu awalnya akses jalan di daerah itu tidak ada apa-apa karena di pelosok, akhirnya juga ekonomi daerah meningkat karena di situ berkembang semua industri karena berkat perkebunan kelapa sawit. Pengurangan kemiskinan sangat betul, kami sendiri peserta transmigrasi adalah miskin, alhamdulillah sekarang sudah menikmati kesejahteraan karena anugerah dari Allah tentang perkebunan kelapa sawit. Membangun daerah pelosok, nah itu juga daerah pelosok yang tidak ada akses keluar, dengan adanya perkembangan perkebunan ini juga semua terbuka dengan baik, jalan-jalan sudah diaspal, semua sudah sangat enak perjalanan. Berdampak sangat luas di semua perkembangan sosial, ekonomi. Di situ dengan perkebunan kelapa sawit, semua ekonomi hidup, baik di pembangunannya, ekonominya, perbankan, semua masuk di wilayah dengan dampak dengan baik. Nah, dengan dampak keberhasilan perkebunan kelapa sawit, pola induk plasma, apa yang terjadi? Nah, di sini terjadinya perkembangan sawit kita di Indonesia itu memang ada fenomena yang sangat luar biasa. Keberhasilan perkebunan kelapa sawit itu sejak krisis moneter tahun 1998, pekebun mendapatkan dampak positif dengan ekonomi meningkat pesat sehingga masyarakat mulai membangun kebun swadaya. Nah, di sini maksudnya dengan perkebunan kelapa sawit dengan dampak krisis moneter tahun 98 ini yang harganya awalnya 150, 200 rupiah per kilo, pada waktu 19 sudah menjadi 800. Pada waktu saya rasakan sendiri, satu kapling 2 hektar mendapat 9 ton kali 800, kita beli motor Honda Grand aja masih sisa pada saat itu. Nah, mulai peningkatan tersebutlah kami muncul disitulah mulai muncul permasalahan. Kenapa? Kami ingin mengembangkan kelapa sawit dengan ilmu yang belum cukup karena mencari bibit juga pada zaman itu memang sulit. Akhirnya kita menanam sawit dengan membabat hutan di sebelah-sebelahnya karena juga tidak ada yang kita anggap tidak ada yang memiliki. Akhirnya kita babat juga swadaya yang kita bangun. Akhirnya muncul permasalahan bibit palsu, persoalan lahan, legalitas, sosial dan sebagainya. Karena apa? Kita selaku petani ya tidak paham masalah aturan karena memang kami pada zaman-zaman itu tidak banyak membaca aturan-aturan undang-undang. Nah, akhirnya pemerintah membuat regulasi untuk perbaikan dengan sampai tahun 2012 ada revitalisasi perkebunan sampai tahun 2012, PSR yang dibarengi dengan munculnya BPKS mulai tahun 2019. Itulah salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki perkebunan kelapa sawit rakyat. Nah, di sini kita sampaikan luas perkebunan nasional sangat pesat ya mulai tahun 1998 itu dengan ekonomi petani sangat pesat, bahkan perusahaan swasta. Kalau catatan kami memang kalau data luasan perkebunan nasional memang beda-beda. Kalau kami saya ikut yang 16,38 itu ada data dari aplikasi termasuk Gapki juga menyampaikan seperti itu. Untuk perkebunan negara dan swasta itu 9,4 juta hektar, untuk rakyat 6,9 juta hektar. Nah, itulah
karena dampak keberhasilan dari pola pikir tadi, akhirnya perkebunan kelapa sawit berkembang sangat pesat. Nah, di situ juga kami sampaikan statistik perkebunan kelapa sawit Indonesia, ini data juga dari Biden, untuk perkebunan swasta itu 53%, perkebunan negara 6%, petani 41%. Produksi kelapa sawit, nah ini juga fenomenal kalau di situ layar sudah ditampilkan oleh panitia ya. Itu kalau kita nengok Thailand aja cuma per tahunnya nyampe 3 miliar aja metrik ton. Kalau Malaysia tapi Thailand dengan 3 miliar metrik ton itu petaninya hanya 40%. Tapi kalau 16%, kalau Malaysia 19 juta metrik ton itu petaninya 70%. Kalau Indonesia produksinya sudah 42 juta metrik ton itu petaninya 42%. Jadi kita kalau dibandingkan ke tetangga, negara tetangga bahwa untuk petani luasan masih luas, untuk rakyat masih luas besarnya. Mudah-mudahan dengan distribusi dengan Komisi 4 kita bisa memperluas kepemilikan pertanian untuk rakyat. Baik, lanjut untuk karakter petani, tipe petani atau petani plasma 14% itu dibangun bersama-sama dengan perusahaan. Kalau tadi yang perkembangan petani swadaya itu 86% sendiri dari jumlah 6,9 juta tadi, dan itulah sangat pesat sekali. Merupakan dampak yang sangat luas di semua sektor. Apa harapan kita selaku petani, sebagai rakyat, petani perkebunan, kalau kita harapkan kalau membangun perkebunan kelapa sawit, kalau nanti Bapak Ibu beserta bimbingan teknis ini, kalau nanti akan mengembangkan perkebunan atau sudah mengembangkan perkebunan, makanya kalau membangun perkebunan ini kita memang harus kita contoh pola pikir ini, pola kemitraan, walaupun ada kekurangan-kekurangan, tapi secara garis besar masih banyak terlindungi. Terus perkebunan kelapa sawit pola pikir atau kemitraan terbukti merupakan pengembangan perkebunan yang sangat strategis, karena kemitraan ini ibaratnya suatu biji mesin, ibarat nanti saling terkait, saling ketergantungan, saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Jadi kalau kita membangun perkebunan, memang kita model kemitraan agar semua bisa terlindungi. Juga ibaratnya seperti telur juga, pola P ini perusahaan inti rakyat ini, plasma, inti dan plasma ini ibaratnya intinya ada perusahaan, ada produksinya, ada pabriknya, dan dikelilingi oleh plasmanya, yaitu ya ada petani, koperasi kelompok tani. Dan kulitnya adalah pemerintah, karena adalah membuat aturan-aturan supaya kerjasama kemitraan ini berjalan dengan baik, ada perlindungannya. Baik, pola P ini keuntungannya, jadi keuntungan pemasokan TPS untuk perusahaan mitra sudah jelas, karena di situ petaninya, plasmanya sudah wajib memasukkan TPS-nya ke sana. Terus kepastian bagi hasil kebun. Jadi kalau kita jual TPS pasti diterima oleh perusahaan isi, karena sudah ada perjanjian, perusahaan tidak boleh menolak. Karena sering kita alami setiap mau lebaran atau setelah lebaran itu memang banyak perusahaan nolak TPS kalau tidak bermitra. Nah, itulah kita kalau bermitra otomatis berapapun hasil perkebunan kita diterima oleh perusahaan. Harga juga ada aturannya Permentan, ya, diatur dan ditetapkan oleh Dinas Perkebunan di wilayah masing-masing. Kelembagaan berkembang karena sudah kemitraan berjalan dengan baik, akhirnya kelembagaan perkebunan juga, kelompok taninya, koperasinya bisa berkembang dengan baik. Usaha perkebunan terfokuskan dengan baik karena disusun bersama-sama dengan perusahaan dan mungkin Dinas Perkebunan juga ikut serta di dalamnya, membina, melindungi bagaimana membangun perkebunan tersebut. Keunggulan kemitraan tadi sudah saya sampaikan ya, kalau kita sudah ikut menanam perkebunan secara kemitraan itu memang sangat baik sekali. Harga sudah di Permentan, baik Permentan mulai 627 tahun 98 sampai nomor 1 sudah berubah 5 kali, nomor 1 tahun 2018. Produk-produk kelapa sawit merupakan ini kalau lihat ya, kelapa sawit merupakan produk perkebunan unggulan dan strategis. Karena apa? Perkebunan kelapa sawit ini tidak ada limbah. Limbahnya itu semua berguna, baik sabutnya,
Nah, itu sabut itu istilahnya fibernya, kalau cangkangnya sekarang nilainya juga sangat tinggi juga, dan itu juga jadi bahan pembakar pabrik. Pelepahnya, daunnya bisa untuk pakan ternak, pohon kelapa sawitnya juga diolah bisa untuk jadi pupuk, dan dagingnya adalah untuk CPO dan untuk minyak sawit. Jadi memang kelapa sawit ini memang tidak ada limbahnya semua bisa berguna. Nah, mungkin tadi juga disampaikan oleh moderator bahwa produk-produk di samping CPO ada produk turunan minyak goreng juga dipaparkan tadi, salah satu contoh inputnya kegiatan tersebut. Bapak Ibu bisa melihat apa-apa yang produk turunan dari kelapa sawit ini sangat luar biasa. Bisa ada minyak goreng, bisa mentega, bisa untuk macam-macam. Makanya di video juga ditampilkan dari pagi sampai petang sampai pagi, itu kita tidak lepas dari produk-produk kelapa sawit. Nah, saya sampaikan juga tentang BPDKS. Kami selaku petani sawit sangat bersyukur sekali ya dengan adanya berdirinya Badan Pengelola Dana Perkebunan ini, karena program-program dana perkebunan ini BPDKS ini sangat bermanfaat sekali bagi petani. Dan contohnya untuk permajaan sawit, nah, kita ada bantuan yang dulu 25 sekarang 30 juta per hektar. Itu adalah suatu program yang sangat baik, termasuk sapras, sarana prasarana kita juga bisa menggunakan juga. Itu bisa beli mobil, bisa beli pupuk, bisa beli untuk perbaikan jalan, itu ada sapras yang dibiayai oleh dana perkebunan juga BPDKS. Itu bisa kita ajukan melalui bantuan melalui dinas perkebunan juga. Jadi tentang BPDKS kami sangat bersyukur sekali. Baik, kita next. Ini ada problem di pengambilannya ini, karena kita sampai tentang BPDKS, kita lanjut. Harapan tadi sudah kita sampaikan. Di situ harapannya ini langsung aja kesimpulan, karena produk-produk kalau kita sampaikan sebenarnya ada foto-foto yang kita sampaikan. Kita langsung aja ke kesimpulan, karena kami menampilkan gambar-gambar ya bagaimana petani pada zaman dulu, rumahnya papan panggung makan aja bisa. Alhamdulillah sekarang rumahnya sudah bagus, anak-anak sudah bisa jadi sarjana dan dokter semua. Mungkin kalau bisa disampaikan di layar sana mungkin bisa lihat. Kita langsung kesimpulan dan harapan. Membangun perkebunan kelapa sawit, perkebunan harus membentuk kelembagaan. Jadi karena dengan berlembaga, perkebun punya daya tawar yang tinggi. Jadi Bapak peserta bimbingan teknis ini kalau nanti akan membuka atau belum berlembaga, silakan membentuk lembaga supaya kita bisa bermitra dan punya daya tawar tinggi. Nah, dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit, perkebun harus bermitra dengan perusahaan. Itu harapan kita. Agar mendapatkan bimbingan teknis yang baik dengan tujuan dapat tercapai bibit buah yang sesuai dengan kriteria panen yang diatur dalam permentan penetapan SKDPS. Yang selanjutnya, dengan model kemitraan bisa dihindari permasalahan bibit palsu, perawatan yang kurang fungsional dan sebagainya. Penguatan kelembagaan perkebun melalui koperasi perkebun bisa membuat PKS ya. Kalau kita belum bermitra, kita bisa membuat pabrik kelapa sawit juga, itu bisa kita lakukan, atau kita bisa untuk kelembagaannya, penguatannya bisa memiliki saham di mitra kita. Harapan kita itu kepada BPDKS, alokasi dana BPDKS ke perkebun bisa lebih ditingkatkan kembali, baik di sektor perkebunan rakyat maupun di saprasnya, di PSR, SDM, sapras. Karena di SDM juga petani-petani ini anak-anaknya, baik guru tani atau anak-anak petani bisa mengajukan di program beasiswa, ada di 1 sampai S1, di situ bisa dibiayai oleh BPDKS.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan dulu tepuk tangan, aplaus untuk Pak Yono. Iya, dalam daring kita di Zoom untuk siang ini. Iya, dan Pak Suyono sudah menyampaikan materinya sejarah dan perkembangan kelapa sawit nasional dan keuntungan pelaksanaan program kemitraan. Inti poinnya tadi bahwa bagaimana petani bisa bermitra dengan perusahaan agar lebih bisa terbimbing ya dan mampu menciptakan produktivitas pertanian sawit itu sendiri. Baik Bapak Ibu sekalian, baik peserta offline, online yang masih menyimak bimbingan teknis pada siang hari ini. Saatnya kita masuk pada narasumber kita yang kedua. Saya akan mempersilahkan Bapak Profesor Dr. Kaimudin, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sulawesi Barat. Beliau akan membawakan materi peluang pengembangan kelapa sawit dan turunannya di Indonesia, tantangan dan harapan. Kepada Bapak Profesor, biar di sini aja nggak apa-apa Pak, disilakan. Mau di sana Pak? Ini Pak. Itu sudah di sana Pak. Iya. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, ya kita semua banggakan, Bapak Dr. Haji Soehardi Duka MM. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 4 dari fraksi Partai Demokrat. Yang kita hormati dan banggakan juga Ibu Bupati Kabupaten Mamuju, yang juga saya hormati dan banggakan para petani yang ada di ruang Zoom meeting maupun yang ada di lapangan di Kaluku ini. Ya, tadi Pak Setiono ya sebagai Ketua Umum Aspekpir ya Asosiasi Petani Kelapa Sawit itu sudah memberikan gambaran mengenai persawitan di Indonesia. Bahkan membandingkan dengan persawitan internasional atau di dunia. Kemudian juga tentunya memaparkan beberapa hal mengenai kendala, kemudian harapan-harapan sebagai petani ya dalam berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan bagi keluarga maupun berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah ya tentunya dan juga pendapatan nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, saya diberi materi mengenai prospek pengembangan kelapa sawit di Indonesia, tentunya juga dengan tantangan dan harapan. Kalau kita bandingkan produk-produk yang menghasilkan minyak nabati, ya, memang sektor sawit ini atau kelapa sawit ini, kalau dibandingkan misalnya dengan sunflower, ya, minyak kedelai, ya, memang minyak CPO ini, ya, itu mempunyai keunggulan-keunggulan yang lebih dibanding minyak nabati yang lain. Atau pada subsektor perkebunan yang lain, ya, kita lihat sawit ini merupakan komoditi yang pertumbuhannya paling pesat, ya, di antara semua komoditi-komoditi perkebunan, kakao, kopi, ya,
cengkeh. Ya. Dan kalau dilihat dari segi peningkatan pendapatan itu melebihi dari tanaman-tanaman subsektor lainnya. Sehingga memang pada awalnya ya, perkebunan kelapa sawit ini bisa kita katakan masih sesuai dengan sistem ekologi, sistem sosial, sistem budaya yang ada di dalam persawitan ini. Tetapi karena begitu berkembang pesat, seperti yang disampaikan oleh tadi Pak Yono, begitu berkembang cepat sehingga banyak newcomer, ya, pendatang baru di persawitan. Karena begitu banyak pendatang baru, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak memenuhi standar-standar untuk pengembangan kelapa sawit itu sendiri. Misalnya, ya, pemanfaatan lahan, ya, banyak menggunakan lahan-lahan yaitu dari hutan, misalnya. Penggunaan karena dia sebagai newcomer, pendatang baru, penggunaan teknologi budidaya misalnya di persawitan itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah teknik budidaya, teknik pemupukan, teknik pengendalian hama penyakit, teknik pengairan. Ya. Itu adalah hal-hal yang menyebabkan persawitan kita itu mulai mengalami hambatan-hambatan. Dan yang paling kita rasakan pada saat kita mengalami boikot dari negara-negara Eropa, karena kita dianggap sebagai mengembangkan sawit dengan cara merusak lingkungan. Ya, dianggap sebagai, diasumsikan sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Sehingga ini adalah tantangan yang perlu kita jawab. Ya. Nah, banyak kendala-kendala yang kita hadapi di dalam persawitan ini. Khususnya mengenai kendala lingkungan, ya, hambatan-hambatan lingkungan, ya. Apalagi sekarang kita harus ikut dalam suatu suatu perjanjian dunia bahwa kita harus berkontribusi dalam Sustainable Development Goals, ya. Nah, bagaimana sawit ini bisa berpartisipasi di dalam SDGs ini? Tidak mudah. Ya, itu sebabnya ya kita juga sudah membentuk yang namanya ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil, ya, Indonesian Sustainable Palm Oil. Ya, tapi sampai saat ini masih ya terus digalakkan. Bagaimana? Karena kita harus berpartisipasi dalam penyelamatan lingkungan global dengan adanya Sustainable Development Goals. Banyak sekali hambatan-hambatan. Hambatan yang lain yang kita hadapi adalah dalam teknik budidaya. Ya. Karena begitu pesat pertumbuhan. Ya. Kalau peluang, ya, kalau peluang, kita berbicara peluang sawit ini sangat besar. Ya. Dilihat dari pertumbuhan permintaan, ya, akibat karena jumlah penduduk, permintaan CPO semakin tahun ya semakin naik, tentunya peluangnya ini besar sekali, ya. Hanya ada masa di mana investasi mengalami penurunan dan ini juga sangat mengkhawatirkan, ya. Tetapi tantangannya banyak juga, ya. Tantangannya banyak juga. Misalnya tantangan mengenai pemanfaatan lahan, ya. Ya, ini tantangan mengenai keagrariaan, ya. Banyak lahan-lahan yang kita gunakan masih dalam kawasan. Belum lagi pemanfaatan lahan di lahan gambut. Ya, tentunya bisa merusak lingkungan. Ya. Dan tantangan di
tingkat teknologi budidaya. Kita masih menggunakan tanah-tanah yang tidak sesuai dengan kebutuhan ekologi dari tanaman sawit. Kita banyak menggunakan tanah-tanah yang keras, padahal sawit sangat membutuhkan. Akarnya itu hanya seberapa senti itu Pak. Dia harus gembur. Ya, kalau kita tanam di tanah keras, ya itu mengalami hambatan pertumbuhan, perkembangan. Belum teknik pemupukan yang tidak sesuai, ya. Ini karena ya itu tadi terlalu banyak newcomer gitu ya. Ya, bahkan ASN juga ikut-ikut menanam sawit, ya. Ya, sehingga penggunaan pupuk misalnya tidak memenuhi kriteria yang kita sebut dengan 4T. 4 tepat. Tepat waktu, tepat jenis, tepat dosis, tepat frekuensi, ya. Nah ini semua menjadi hambatan. Pengendalian hama penyakit juga tidak sesuai ya dengan kaidah-kaidah lingkungan, dengan kaidah yang kita sebut dengan pengendalian hama terpadu misalnya. Atau kita menggunakan paradigma pengelolaan hama, ya, terpadu pengelolaan. Jadi kita tidak mengendalikan, tapi kita mengelola. Tentunya dalam mengelola, ya, bagaimana mengendalikan hama ini melalui teknik-teknik budidaya. Kemudian hal lain adalah munculnya, ya, jamur, ya, yang terkenal itu di sawit. Itu juga adalah tantangan buat kita. Banyak sekali hal-hal yang perlu kita hadapi untuk meningkatkan produktivitas. Tetapi yang saya ingin sampaikan ini adalah mengenai pendekatan lingkungan. Betul-betul harus sawit ini bisa menunjukkan bahwa pengembangannya itu sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan. Ya. Yang pertama, jangan menggunakan lahan-lahan yang dinyatakan sebagai daerah kawasan, ya. Kemudian harus jelas kepemilikan lahan, ya. Itu yang harus kita ini. Kemudian tentunya juga teknik-teknik budaya. Saya rasa itu banyak sekali yang penting, tapi ke depan saya rasa kalau kita mengikuti kaidah-kaidah, terutama mengikuti prosedur baku operasional daripada ISPO, ya, Indonesian Sustainable Palm Oil, saya rasa kita akan menjadi produsen dan kita bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Ya, ada hal-hal lain misalnya masalah kemitraan, itu penting supaya ada ini. Dan kita sama-sama, ya, antara perusahaan dan antara petani dengan mitranya, itu kita betul-betul menganut prinsip-prinsip keadilan, ya, keterbukaan, ya, dan lain-lain yang bisa menjamin bahwa kemitraan itu berlangsung dengan baik. Saya rasa itu mungkin yang saya bisa ingin sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk Pak Profesor Dr. Kamedin, sudah luar biasa memaparkan materinya, bagaimana peluang pengembangan kelapa sawit dan turunannya di Indonesia, tantangan dan harapan. Sudah diuraikan tadi. Saya ingin menyapa dulu peserta daring saya. Halo, apa kabar? Coba masih semangat, dilambaikan tangan yang daring. Masih, iya luar biasa. Masih ya. Peserta yang ada di lapangan Beru-Beru Mamuju Sulawesi Barat, coba tangannya dilambaikan dulu. Oh, halo. Ini mana Mbak? Mana lebih banyak, kursi atau pesertanya? Oh, pesertanya. Baik. Iya, ini situasi dan kondisi memang karena pengaruh hujan juga tadi ini, jadi membuat beberapa treble alat Zoom kami mohon maaf untuk yang sementara daring. Baik Bapak Ibu, kita memasuki acara sesi panel diskusi. Bagi yang di daring silahkan masuk di chat komentarnya. Tapi kami hanya mungkin mengambil satu
karena ini sesinya sudah tidak memungkinkan situasi di lapangan. Sesaat lagi kelihatannya ini sudah mulai gelap dan mendung. Kami takut diguyur hujan lagi Pak Yono, jadi mungkin akan diefektifkan waktu semaksimal mungkin. Untuk yang di sini, saya membuka peluang satu sesi saja dulu, satu penanya saja. Setelah itu kita panel, satu saja ya. Setelah itu kita masuk peserta yang di daring. Ada yang mau? Oke, satu aja. Maaf Pak ya, silakan di situ berdiri, nanti mic-nya dibawakan panitia. Sebutkan nama dari mana dan satu saja perwakilan. Karena bukan kami membatasi, tapi memang kondisi di lapangan saat ini sudah mulai gelap dan kami takut hujan deras, takut alat via Zoom ini terganggu. Silakan Pak, sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, langsung saja Bu. Yang pertama saya akan tanyakan bahwa dalam rangka untuk peningkatan daripada khususnya tanaman pangan yang ada di Kabupaten Mamuju sebagaimana dilansir tadi Bu Bupati, kami dari mewakili komunitas petani kering Kabupaten Mamuju bahwa yang pertama pertanyakan adalah kami ini baru terkena hari Selasa lalu musibah besar. Dan kalau ditinjau dari segi pertanaman khususnya tanaman pangan yang ada di Sinyoy dan Sinyoy Selatan kurang lebih 100 sampai 200 hektar. Ya, berdampak daripada banjir yang baru-baru terjadi. Oleh sebab itu lihat kesempatan ini yang saya tanyakan, saya minta diapakan itu lokasi yang kurang lebih berdampak itu 150 sampai 200 hektar. Yang pertama diapakan itu, dan yang kedua bagaimana solusi pemecahannya, dan bagaimana komunitas yang tepat untuk mengantisipasi daripada hulu yang ada di Desa Pemelukang agar ke depan tidak terjadi hal yang baru kami alami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahad Ahmad dari perwakilan dari komunitas petani kering Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat. Terima kasih. Bapak, pertanyaannya sebenarnya ini mau ditujukan ke pemerintah ya? Ya, sasaran adalah Ibu Bupati. Ya, kalau Kementerian Pertanian langsung atau dalam hal kebijakan Kabupaten Mamuju dalam hal adalah Bupati. Baik. Sekian. Ya, Bapak, sebelum saya melanjutkannya, cuma sayang sekali, tetap ini kita simpan pertanyaannya. Nah, kita simpan pertanyaannya, kita juga akan berikan sama Bapak Dr. Soehardi Duka, Ibu Bupati. Karena dalam materi ini, jujur aja, ini judulnya adalah Bimbingan Teknis Expo untuk sawit. Jadi ya, kita lebih banyak fokusnya ke sawit Bapak ya. Jadi kita tahan aja dulu. Masih saya berikan satu kesempatan, satu peserta. Silakan, yang baju orange. Iya. Nama, dari asal mana, singkat pertanyaannya jelas dan sesuai tema kegiatan hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dari perwakilan petani sawit yang ada di Desa Topore. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa yang kita ketahui bahwa penyumbang devisa terbesar adalah sawit. Salah satunya adalah sawit. Tapi menurut saya kebijakan pemerintah dalam hal ini, pencabutan pupuk subsidi untuk petani sawit rakyat itu sangat merugikan petani sawit. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendukung produktivitas petani sawit yang ada di Mamuju, langkah-langkah apa yang petani lakukan agar bisa mendapat infrastruktur atau suprastrukturnya. Ya, salah satunya bantuan-bantuan seperti untuk mendapatkan pupuk mungkin bisa difasilitasi dari Sapras, kemudian alat-alat produksi lainnya. Mungkin cuma itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, semakin gelap suasana lapangan Mamuju Beru-Beru Sulawesi Barat ini. Sembari itu kita memanfaatkan, mengefektifkan waktu. Saya berikan kesempatan di daring untuk Pak Setiono, Ketua Umum Aspekpir. Silakan langsung ditanggapi pertanyaan peserta Pak. Kalaupun nanti mungkin bisa ditanggapi panel kedua. Oke.
Terima kasih Pak Abdurrahman. Kalau pupuk subsidi itu oleh pemerintah yang jawab ya. Yang saya bantu sebetulnya pertanyaan Sapras tadi, kalau BPDB hadir lebih cepat, tapi akan saya coba jawab karena kita sudah mengalami. Jadi langkah-langkah Pak, untuk tadi sudah saya sampaikan tentang BPDBKS tadi, Bapak bisa mengajukan PSR permajaan. Itu permajaan untuk Sapras bisa mengajukan alat transportasi, perbaikan jalan, bahkan pupuk. Nah, Bapak itu tetap cara pengajuannya seperti kita mengajukan PSR juga. Jadi ada kelembagaannya, itu minimal 50 hektar, dan itu sama sebetulnya aturan. Nanti bisa Bapak sama Pak Kepala Dinas tadi, Dinas Pertanian, karena red contact semua dilakukan oleh Dinas Pertanian. Bapak bisa konsultasi ke Dinas Pertanian tadi. Jadi syarat-syarat semua ada. Rasa itu yang bisa saya katakan. Terima kasih. Baik Pak Yono, mungkin Pak Prof bisa ditambahkan sedikit? Terima kasih. Jadi memang masalah pupuk subsidi itu menurut saya ya seharusnya dikurangi bahkan ditiadakan. Kalau diminta pilihan yang mana lebih suka pupuk subsidi atau harga subsidi? Yang mana lebih suka, harganya yang disubsidi atau pupuknya? Jadi ya lebih baik kita minta harga gitu ya, harga pupuk gitu ya. Tapi lebih bagus lagi bukan pupuknya, harga pupuknya, tapi harga TBS-nya yang bisa kita minta menjabatani oleh pemerintah. Ya, pemerintah bisa saja ya, walaupun sulit ini, artinya kita melakukan pola yang di luar dari kebiasaan, ya toh. Di negara-negara luar Pak ya, ini bukan di sawit tapi di pangan, itu yang disubsidi itu harga, bukan pupuk. Pupuk dijual seperti normal. Yang kedua keuntungannya, supaya jangan terlalu berlebih menggunakan pupuk. Ya, kalau ditarik subsidi pupuknya. Dan ada peluang untuk menggunakan pupuk-pupuk organik, pupuk cair. Nah, itu mungkin saya punya pendapat ya. Tapi kalau di luar sana itu yang lebih penting itu adalah subsidi harga komoditisnya Pak. Ya, jadi harus dijembatani dan pemerintah harus ya. Salah satu contoh walaupun itu berat, pemerintah membeli mahal, kemudian dia jual ke perusahaan dengan harga di bawah. Berarti kan subsidi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah sekarang sisa political will pemerintah yang apakah dia bersedia atau tidak gitu ya. Tapi kalau pupuk memang perlahan nanti akan dicabut. Ya. Karena ya itu, kalau terlalu banyak pupuk bisa juga merusak, bukan saja merusak harga tapi merusak tanaman itu sendiri. Ya. Memang ada beberapa alternatif yang akan diberikan. Saya rasa. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya tadi juga peserta lain menanggapinya persoalan harga pupuk subsidi. Jadi Pak Profesor ini menyarankan bahwa di negara-negara luar itu lebih mensubsidi ke harganya Pak ya. Baik. TBS-nya. Baik. Oke Bapak Ibu sekalian, peserta offline dan online yang mungkin di komen juga barangkali juga udah lesu ya. Baik Bapak Ibu, kami izin Pak Yono dan juga peserta yang ada online daring pada saat ini di via Zoom, kami mohon maaf sebenarnya harus dilanjutkan sesi kedua untuk daring dengan komentar, tapi situasi dan kondisi kami ini mungkin hitungan detik kami sudah diguyur hujan kembali, jadi kami harus undur pamit. Dan Bapak Ibu sekalian, sesi pertama pemaparan narasumber kita, berikan dulu aplaus untuk Pak Sudiono yang ada via Zoom, kemudian kita berikan aplaus juga untuk Pak Profesor. Ya, terima kasih keduanya paparan hari ini untuk
di bimbingan teknis dan Expo Sawit Baik Indonesia tahun 2022. Dan akhirnya demikian sesi kegiatan bimbingan teknis dan Expo Sawit Baik tahun 2022 ini, Sabtu 15 Oktober 2022. Dan dari diskusi ini saya dapat mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama bahwa sawit dan produk turunannya adalah komoditas tanaman perdagangan terpenting bagi Indonesia karena terbukti telah berkontribusi sangat signifikan terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, bahwa mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kelapa sawit sangat penting karena dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kelapa sawit, produk turunannya, serta kebijakan sawit melalui berbagai kegiatan bintek dan sosialisasi akan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan sawit di nasional. Termasuk diantaranya tadi adalah kebijakan bagaimana bisa mensubsidi lewat harga pupuk. Tujuan peningkatan pengetahuan masyarakat adalah untuk menambah dukungan masyarakat terhadap pengembangan kebijakan industri dan perkebunan kelapa sawit nasional. Baik Bapak Ibu, demikianlah baik yang sementara peserta daring dan offline dan juga di sini saya sampaikan demikianlah rangkaian diskusi ini. Akhirnya saya Hafizah Ayub mewakili semua panitia, kami mengucapkan terima kasih. Dari penyelenggara menyampaikan ucapan terima kasih penghargaan kepada semua pihak yang mendukung kegiatan, khususnya kepada anggota DPR RI Komisi 4 Bapak Suhardi Duka MM dan juga Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS selaku pendukung pendanaan dan Aspek PIR selaku penyelenggara. Akhirnya demikianlah acara ini kita tutup. Kata ayahku, kebaikan datang dari apa yang kita tanam sejak matahari terbit. Dan dari matahari terbit pagi inilah satu kebaikan dimulai. Ceritaku berawal dari tempat ayahku bekerja, di sebuah ladang yang terhampar luas. Apa yang ia tanam hari ini dan keringat yang ia teteskan membawa banyak perubahan. Alif, ayo. Assalamualaikum, Mak. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Ayahku selalu bilang, ilmu adalah matahari. Anak-anak, ada yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Karena dengan ilmulah terang benderangnya masa depan. Ibuku merajut lewat tangannya, mengolah satu kebaikan hingga jadi kebaikan lainnya. Untuk membawa kebaikan harus dimulai dari kesehatan, agar kaki-kaki mereka nanti kuat melangkah. Ayahku juga bilang, kebaikan berawal dari bibitnya. Dari biji buah sawit ini banyak sekali mengandung kebaikan. Karena bibit yang baik, buahnya bisa dituai dan berguna di masa depan. Di sini, semua orang saling mendukung. Karena lewat dukungan semakin banyak kesempatan untuk terus berkembang dan membuka pintu untuk cerita-cerita lainnya. Ini ceritaku.
dari fasilitasi dan kolaborasi. Yang dipelihara dengan satu visi. Didorong oleh kemampuan untuk melakukan perubahan, lahirlah sebuah inovasi. Dan semangat yang melatar belakangi tekad kuat untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik, lebih sehat. Semangat untuk membuat Indonesia terus bergerak maju menuju masa depan yang gemilang. Dengan melakukan pengembangan dari satu kebaikan menghadirkan manfaat terbaik bagi dunia. Kini, inovasi-inovasi itu sudah ada. The Goodness Innovation.